Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala BPS Negeri Purworejo, dan Sekretari SPD. Yang kami hormati Bapak Andika Lutfi Fatoni SPD selaku pembicara atau penyampaian materi. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru PTSD Negeri Purworejo. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada acara siang hari ini, yaitu acara rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah dengan judul permainan tradisional yang akan disampaikan oleh Bapak Andika Lutfi Fatoni SPD. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala PTSD Negeri Purworejo. Selanjutnya yaitu acara inti yaitu penyampaian materi oleh Bapak Andika Lutfi Fatoni SPD. Yang keempat adalah pembacaan doa dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu penyampaian sambutan dari Kepala PTSD Negeri Purworejo kepada Ibu Endang Sri Lestari SPD. Waktu yang tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa bersama dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam kita panjatkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Yang terhormat Bapak Ibu UPT SDN Negeri Purworejo, pada hari ini kita berkumpul ya, dalam rangka rencana pembelajaran berbasis proyek ya, yang akan disampaikan nanti oleh Pak Andika Lutfi Fatoni dalam rangka untuk kegiatan TKG. Semoga dengan tindak lanjut ya, rencana pembelajaran berbasis proyek ini nanti bisa kedepannya bermanfaat atau bisa diterapkan nanti pada anak didik kami. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya tidak akan menyampaikan panjang lebar, nanti akan disampaikan oleh pemateri yaitu Bapak Andika. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kemudian sambutan dari Kepala PTSD Negeri Purworejo. Kita masuk ke acara ini, yaitu penyampaian materi rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan judul permainan tradisional yang akan disampaikan oleh Bapak Andika Lutfi Fatoni SPD. Pada Pak Andika, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala PTSD Negeri Purworejo dan Bapak Guru Ibu PTSD Negeri Purworejo. Terima kasih atas waktu untuk kesediaan untuk mengikuti presentasi atau pemaparan dari rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah untuk permainan tradisional, yang dimana
Rencana Tiga ini merupakan bagian dari kegiatan yang saya ikuti, yaitu program pengembangan kompetensi guru PJOK. Bapak Ibu, saya akan memaparkan dari tugas yang saya lakukan, yaitu berjudul Rencana Tindak Lanjut Rancangan Pembelajaran Berbasis Proyek dengan Komunitas Belajar Sekolah, yaitu permainan tradisional. Latar belakang dari permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter anak. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerja sama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak. Namun di era modern ini, permainan tradisional semakin jarang dimainkan atau luntur karena tergeser dengan permainan yang berbasis teknologi seperti video game dan permainan digital lainnya. Sehingga situasi ini menjadi perhatian karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik dalam permainan modern bisa mulai pengembangan emosional dan sosial anak. Selain itu, permainan tradisional juga membantu menjaga kesehatan fisik karena mengandung aktivitas fisik yang bermanfaat. Dengan demikian, saya tentunya sebagai guru olahraga atau Bapak Ibu guru bisa mengenalkan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah dan dengan langkah melestarikan budaya dan membangun karakter siswa. Dalam konteks ini, sekolah berperan sebagai tempat mengembangkan pendidikan karakter dan melestarikan budaya bangsa melalui pengenalan permainan tradisional. Melalui kegiatan ini, siswa tidak saja bermain, tetapi juga belajar menghargai nilai-nilai budaya lokal dan mengembangkan kemampuan sosial dan meningkatkan kesehatan fisik. Nah, itu latar belakang dari permainan tradisional. Nah, sekarang tujuan dari program permainan tradisional yaitu dengan metode pembelajaran yang berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah, yaitu melestarikan budaya lokal, mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial, meningkatkan kreativitas dan inovasi, mengoptimalkan kesehatan fisik, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Karena capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama adalah capaian, yaitu pemahaman dan pelestarian budaya, supaya capaian yang harus diterapkan. Yang kedua, peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas, pembentukan karakter positif, peningkatan antusiasme belajar. Langkah-langkah pelaksanaan, yaitu perencanaan program, pengenalan permainan tradisional, pembelajaran berbasis proyek, praktek bermain, permainan tradisional, referensi dan evaluasi, pelaporan dan dokumentasi. Hasil yang akan diterapkan yang diharapkan yaitu meningkatkan kesadaran siswa akan budaya lokal, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa, peningkatan kesehatan fisik,
pengembangan karakter dan nilai positif, peningkatan motivasi belajar dan kreativitas, terbentuknya komunikasi pembelajaran yang kuat. Nah, selanjutnya indikator capaian rata-rata hasil yang adalah tujuan indikator. Siswa memiliki pengetahuan dalam mengenai jenis permainan tradisional, bisa asal usulnya, nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Siswa mampu berkomunikasi secara efektif, bisa bekerja dalam tim, keterampilan sosial yang baik di sesama teman. Siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik dan kreativitas. Siswa mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, rasa tanggung jawab. Siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas dalam permainan tradisional. Yang tentunya terjadinya hubungan yang harmonis antara siswa, guru, dan komunitas sekolah dalam rangka melestarikan budaya mereka. Jadi siswa bisa berinteraksi dengan guru, mungkin bisa bertanya asal usul cara bermainnya mengenai permainan tradisional. Siswa lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatan dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik. Jadi permainan tradisional itu tidak hanya melestarikan budaya tradisional, tapi juga mengandung aktivitas fisik. Tentunya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Target yang ingin saya sasar adalah untuk kelas 5 dan 6 untuk pesertanya, karena nanti kalau kelas 5 dan 6 sudah bisa melakukan, nanti adik-adiknya juga akan bisa mengikuti. Yaitu kelas 5 dan 6 dengan jumlah peserta 43 siswa yang dengan usia peserta antara 10 sampai 12 tahun. Pengaturan program, yaitu ada ruang itu bisa lapangan sekolah atau halaman sekolah, dan juga ruang kelas sebagai untuk diskusi atau refleksi siswa. Waktu dilaksanakan selama kurang lebih 6 minggu. Dengan rincian minggu pertama persiapan dan perencanaan proyek, 2 riset pengumpulan informasi, eksperimen, minggu keempat produksi produk dokumentasi, yang minggu terakhir presentasi publikasi. Mitra dalam Kombel yaitu guru PJOK sebagai fasilitator utama yang membimbing peserta didik dalam permainan. Guru kelas, yaitu sama mengikuti tidak hanya guru kelas 5 dan 6, tapi seluruh guru kelas juga terlibat, yaitu bisa membantu mendokumentasi, merefleksi dan hasil kegiatan. Orang tua juga bisa ikut berpartisipasi, yaitu bisa kita undang dan bisa menyaksikan permainan dan memberikan dukungan moral kepada siswa. Kapasitas yang dimiliki sekolah, yaitu berupa sarana prasarana atau sumber daya yang dimiliki. Lapangan, kita masih memiliki lapangan yang cukup luas untuk melakukan kegiatan permainan tradisional dengan aman. Alat permainan, sebagian besar alat permainan tradisional sudah
tersedia. Dan ada egram dan juga permainan buka sodor yang tidak memerlukan alat yang rumit. Terus guru PJOK ini termasuk juga sumber daya sebagai pengalaman dalam mengajar permainan tradisional sebagai narasumber untuk dari informasi komunitas sekolah, dukungan dari guru kelas, orang tua, komite sekolah atau dalam pelaksanaan dan evaluasi program, pemanfaatan aset lapangan olahraga untuk kelengkapan dan ruang terbuka. Guru sebagai memfasilitasi siswa dalam pelaksanaan dan refleksi. Orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan kepada siswa. Rencana evaluasi yaitu awal program bisa menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik di tengah program, mengobservasi partisipasi terlibatan siswa dalam permainan. Akhir program, merefleksi kelompok dan individu terhadap keterampilan dari peserta didik. Komunitas sekolah, yaitu dukungan dari guru kelas, mungkin bisa memotivasi, mungkin yang melakukan kelas pemadanan dan yang kelas 1 sampai kelas 4 mungkin bisa memotivasi atau mengikuti apa yang dilakukan kakak kelasnya, yaitu kelas 5 dan 6. Sumber data peserta didik, guru dan orang tua. Teknik pengambilan data bisa mulai observasi langsung dari anak, merefleksi pribadi atau kelompok, terus bisa kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Nah, di sini kemungkinan terjadi adanya tantangan atau solusi. Biasanya untuk tantangan yang pertama itu kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan. Siswa cuma tahu permainannya ini, contohnya seperti gobak sodor. Permainannya seperti itu, tapi secara spesifiknya aturan permainan, cara pengenaannya, cara menghadangnya seperti apa itu mungkin belum tahu secara menyeluruh. Jadi solusinya bisa menyederhanakan aturan permainan. Tantangan yang kedua yaitu kurangnya minat atau daya tarik dari siswa tentang permainan tradisional. Mungkin permainannya kurang menyenangkan, kurang dianggap kurang seru. Nah, itu bisa mengurangi daya tarik. Jadi bisa saya bisa menyesuaikan dengan elemen yang menarik atau dari elemen lain seperti kelompok atau tugas dari. Tantangan ketiga, keterbatasan waktu. Nah, untuk waktu ini dia juga menjadi hambatan. Mungkin bisa melakukannya pada saat jam olahraga ataupun cuma jam istirahat. Mungkin ada tambahan waktu lain. Mungkin nanti ibu kepala sekolah bisa mengadakan atau tambahan waktu untuk melakukan kegiatan atau mungkin diadakan lomba. Mungkin untuk kegiatan sekarang ini kan hari guru, nah, mungkin bisa diadakan lomba oleh ibu kepala sekolah. Sepertinya sudah saatnya motivasi anak supaya tertarik pada permainan. Karena waktunya besar dengan motivasi anak Untuk dirasakan. Nah, untuk penutup dan rencana tindak lanjut. Dan penutup pembelajaran proyek tradisional dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, pemahaman budaya di kalangan siswa kelas 5 dan 6,
Pembelajaran dalam Pancasila memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Rencana tidak lanjut, presentasi rencana kepada komite sekolah untuk mendapatkan masukan. Implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Catatan rencana untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kegiatan olahraga tradisional ini selain melestarikan budaya juga ya untuk olahraga yang menyenangkan supaya bisa meninggalkan gadget atau ketergantungan dengan permainan di HP. Bisa mengembangkan keterampilan sosial dan motorik serta didik. Diharapkan melalui proyek ini peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Dan itu tadi merupakan presentasi atau pemaparan dari rencana tidak lanjut mulai berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah, yaitu permainan tradisional. Itu Bapak Ibu guru yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi yang disampaikan oleh Bapak Andika Lutfinova SPD. Semoga apa yang beliau sampaikan semuanya dapat terlaksana dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita Itu semua. mungkin tambahan, mungkin ada yang dari yang saya sampaikan tadi ada yang mau bertanya atau yang mau disampaikan Bapak Ibu atau mungkin ada mau yang ditambah. mungkin ingin memberi tanggapan atau pertanyaan atas presentasi barusan, dipersilakan. Ya. Terima kasih Bapak Andika terkait dengan materi yang sudah panjenengan sampaikan tadi. Ini bagi kami, apalagi saya kan juga termasuk guru kelas bawah, gitu. Ini kan harapan kami. Permainan tradisional ini tidak hanya pembelajaran di kelas tinggi saja, karena kita lihat untuk anak-anak di kelas bawah itu kan senang sekali jika belajar sambil bermain, apalagi selain di sisi kita bisa melestarikan budaya yang ada, ini juga bisa melatih kecakapan peserta didik namanya kelas 1. Jadi harapan kami tidak hanya di kelas tinggi tapi bisa kita praktekkan juga di kelas rendah Bapak. Terima kasih. Ini Ibu ya, ini kenapa kok saya mengambilnya kelas 5 dan 6 atau kelas tinggi? Itu tujuannya apa? Nanti anak mencari, contohnya di lingkungan sekitarnya itu olahraga tradisional apa yang ada di tadi, seperti yang saya sampaikan untuk program. Untuk minggu yang pertama tadi, kelas 5 jadi mempersiapkan atau proyek. Jadi ada tugas, tidak langsung secara otomatis saya memberikan, tapi dari anak tersebut. Nah, itu untuk tadi kalau kelas tinggi lebih mampu untuk mencari menggali olahraga tradisional di lingkungan sekitar. Nah, mungkin kalau sudah tergali, sudah diterapkan atau dipresentasikan ke lingkungan sekolah, setelah bisa ditiru dengan adik-adik kelasnya atau kelas rendah. Itu Bagus. Harapan kami mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar sehingga bisa bermanfaat untuk yang lainnya juga. Itu paling tidak juga ada dukungan dari ibu kepala sekolah. Insya Allah kami keluarga besar UPDSD Terjuang 2 mohon izin ibu kepala sekolah Insya Allah mendukung program ini bila 100% itu. Ibu, apakah ada pertanyaan atau tanggapan yang lain? Terima kasih. Bapak Ibu, semoga apa yang telah
Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Manis SPD kepada Manis sampai dan memakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu kegiatan siang hari ini kita tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang sudah menjadi program dari Pak Andika diberikan kelancaran dan mendapatkan kita dari Allah SWT sehingga bisa membawa manfaat untuk keluarga besar kita UPTS di Negeri Bangka. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana al-bala wal waba wal khala wal ta'an wal ba'sa wal munkar wal baghi wal syada'id wal mihana ma dhahara minha wa ma batana min baladina wa min sya'iril buldan muslimin innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tamtina biha jami'al ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is si'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah acara presentasi pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila tidak sampaikan kekurangan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.